Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pimpinan kita, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Patedok Poloboyo, Bapak Hairudin SPDSD, sehat selalu Bapak. Dan teman-teman guru hebat, rekan sejawat saya, terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan kepada saya, dan terlebih khususnya terima kasih juga atas dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga terlaksananya kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Jadi hari ini saya Mahani, calon guru penggerak angkatan 9, ingin memaparkan hasil dari modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana di budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Dari sini nanti dari ke-8 ini kita melakukan sesi tanya jawab, diskusi dan tanya jawab, sehingga nanti kita bisa menghasilkan pelajar peserta didik kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Padahal dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu mungkin salah satu guru sudah ada yang tahu. Marisa? Jadi yang pertama mungkin sudah tahu, tapi karena gimana ya? Yang pertama itu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, iya, ayo bisa lanjutkan sama yang lain. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global. Lagi? Kan ada lagunya itu, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Lagi? Masuk enggak, Bu? Disiplin. Ya, apalagi? Bisa, boleh. Aja dulu nanti kita bahas sama-sama. Jangan takut salah bangsal. Di sini kita berdiskusi. Berkaitan dengan Profil pelajar Pancasila. Jadi nanti setelah kita membahas tentang hasil yang saya dapatkan di modul 1.1 tentang budaya positif, dan yang pertama sampai terakhir ini, itu tujuannya ingin menghasilkan siswa yang memiliki karakter profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu ada 6 ranah. Yang pertama, siapa bisa mau Bapak Ibu mengulang saja? Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Coba pasti tahu nanti kita ya di ice breaking apa? Ice breakingnya. Atau ini kurang semangat, kita semangatin dulu teman-teman ya, teman-teman terlibat. Bisa berdiri sebentar atau yang jaga
SPP-nya. Tepuk semangat aja untuk apa saja. Kita depan kakak. Ibu Su aja. Ibu Su. Ayo apa saya kasih contoh satu ya. Saya simpan dulu ini. Kayak gini. Nanti udah ada sedikitnya. Yang sekarang saya dulu ya. Nah, kita sedikit wow aja dulu buat kita ya. Beri dia wae. Gini ya, beri dia we, beri dia o, beri dia we, beri dia wow. Sambil gerakan. Bisa? Bisa. Ya, asik. Pasti bisa kok. Ya. Satu mulai, beri dia we, beri dia o, beri dia we, beri dia wow. Luar biasa. Sekali lagi Bu. Ayo benar silakan. Busuk ayo. Beri yang kecil busuk. Ayo saya silakan lagi. Ayo masih ada yang sama Bu. Boleh. Kita ulangi 1, 2, 3. Beri dia we, beri dia o, beri dia we, beri dia wow. Jadi semangatnya sudah luar biasa. Kita kembali ke modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, disiplin positif, ada nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa sih? Makan, kebutuhan pokok makan. Luar biasa pakai cek tangga. Iya, kalau kita tidak makan, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Bapak Ibu hebat ya. Silakan dimakan. Awasnya. Minum lagi Bu. Minum ya, makan dan minum tercover ya. Luar biasa bangsa. Silakan itu. Membaca. Iya. Ya. Membutuhkan, ya semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar sekali. Tapi yang sangat kita butuhkan itu selain dari membutuhkan makanan dan minuman, kita butuh cinta dan kasih sayang. Jadi kita terapkan yang mana itu cinta dan kasih sayang. Jadi ada nanti lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Nilai apa namanya? Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita sudah di posisi kontrol guru. Di situ apakah kita kontrol kita itu sebagai pemantau atau sebagai penghukum atau sebagai manajer? Karena hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagai pemantau itu contohnya seperti ini ya. Kita melihat aja anak-anak itu dengan misalnya kita belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Anak-anak itu sudah kita kasih tugas, kumpulkan. Dikumpulkan kita periksa. Hanya sebatas itu aja. Kita hanya mengontrol anak-anak belajar dan memberikan tugas. Itu posisi memantau saja ya, memantau saja. Nah, ada lagi posisi penghukum. Setelah anak-anak itu ada nilainya di bawah KKM, jelas mungkin di hati Bapak Ibu apa ya? Kalau ada anak-anak bawah KKM, ya padahal Tadi pertanyaannya dibalik tentang ada anak yang tidaknya mendapatkan nilai di bawah KKM. Di sini mungkin ya kita semua teman-teman guru ya tahulah hanya kenapa anak itu di bawah KKM.
Pertama, seperti Bu Sumiati katakan kemarin, kembali ke gurunya. Yang kedua, yaitu partisipasi oleh murid, orang tua murid. Partisipasi oleh murid ya. Terima kasih teman. Terima kasih Pak Al. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Sedikit itu cewek. Tanya juga dong. Ayo. Tadi kan pertanyaannya itu jika ada siswa yang nilainya di bawah KKM, apa yang guru lakukan begitu Bu ya? Nah, jika ada siswa yang nilainya masih di bawah KKM, pertama yang dilakukan guru itu melakukan review, mengolah kembali. Mungkin dengan memberikan soal yang lebih mudah dia kerjakan, dengan soal-soal yang mudah dia pahami, begitu Bu. Dilakukan review. Sampai dia bisa tuntas untuk mendapatkan nilai dan setara dengan KKM atau lebih dari KKM. Terima kasih. Iya. Sama-sama Ibu Sum. Ada apa lagi? Sudah mengkabar? Oh ya, alhamdulillah sudah di cover pertanyaan jawaban dari Ibu Sum. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu ya, tidak ada di sini, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kita sama, kita diskusi. Itulah tujuan kita. Jadi tadi di posisi kontrol ya, yang ingin saya ulang lagi di sini, gimana sih perasaan kalau ada anak di bawah KKM? Ada gini, apakah ada rasa kesel atau rasa ingin, tadi Ibu Sun ingin meningkatkan, tapi dalam benaknya itu apakah ada rasa kesel atau gimana? Ada, Pak Risa. Rasa kesalnya seperti apa, Pak? Seperti Ya, rasa kesalnya kayak gitu ya. Kamu ini contohnya saya sebelum saya masuk ke budaya positif itu. Dulunya kalau ada anak sudah nilainya di bawah KKM, anak ini sudah saya kasih contoh, sudah saya melakukan media pembelajaran bervariasi, masih seperti ini. Itu dalam hati saya. Dan itu mungkin ada di benak-benak Bapak Ibu ya. Ada yang seperti saya? Ada. Jadi mulai sekarang pikiran itu kalau bisa dikikis lagi supaya tidak ada lagi. Karena nanti masuk dia ke posisi kontrol menghukum. Karena anak-anak biasanya itu di bawah KKM pasti anak ini kok bodoh sekali. Sudah tidak ada seperti itu lagi. Dulu juga saya seperti itu sebelum masuk ke budaya positif ini. Jadi setelah mendapatkan materi-materi yang ada di budaya positif itu luar biasa. Dan sekarang saya berdiskusi, membagi sama teman-teman guru hebat di SDN Padedong. Jadi kita di sini sebagai kontrol manajer seorang guru, di mana manajer itu memvalidasi identifikasi ke anak-anak, menanyakan apa sih anak-anak kenapa di bawah nilainya di bawah sekali biasa kita hanya ayo sini misalnya sini Alif kenapa nilainya ini di bawah sekali kan begitu biasanya saya ya tahu Bapak Ibu saya sebelum masuk ke budaya positif ternyata apa yang saya lakukan itu maaf salah bukan salah kurang baik ya kurang bagus jadi langkah yang harusnya kita ambil itu kita panggil anak itu kita tanya apa sih masalahnya kenapa nilainya bisa di bawah KKM atau pada anak-anak yang sering ganggu teman kenapa sih anak ini suka ganggu teman jelas ada di benak kita anak ini kok suka ganggu teman sudah nilainya anjlok sudah nilai di bawah KKM nakal pula sering datang terlambat juga tapi kita tidak pernah ingin tahu ya menggali informasi dari anak itu apa yang menyebabkan anak
tercita-kita ini melakukan hal-hal yang yang negatif. Jadi yang selanjutnya keyakinan kelas. Jadi selama ini kita hanya membuat absen, hanya membuat peraturan kelas. Bedanya keyakinan dan peraturan, mungkin ada bisa membantu saya padahal membedakan keyakinan sama peraturan. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengetahuan saya, kalau keyakinan kelas artinya jadi semua persiapan guru dalam kelas sudah ada, misalnya sesuai dengan roster yang ada di pajang itu, misalnya hari ini bahasa Indonesia. Jadi modul-modul harus dipersiapkan. Yang kedua, kelas itu harus bersih, lakukan bersih supaya anak itu semangat. Yang ketiga, itu guru harus menguasai materi yang ada di situ. Itu menurut saya. Yang kedua tadi saya tambahkan sedikit masalah posisi kontrol guru tadi. Betul apa yang dikatakan Ibu Mahdi itu. Mohon maaf, pengalaman saya di luar kelas tidak pernah saya katakan bahwa aku dibodoh begini. Sebenarnya tidak boleh itu mengurangi. Tapi seperti apa yang dikatakan Ibu Mahdi? Yang pertama kita lihat bagaimana status keluarga perlu juga. Misalnya anak datang sekolah kadang-kadang itu, Pak, anak ini sudah 1 bulan, jadi kita tuh harus turun home visit namanya, kunjungan rumah, itu perlu sekali. Nah, cuma mohon maaf karena selama ini mungkin pembinaan dari kepala sekolah juga termasuk saya juga mungkin tidak ada. Itu pengalaman saya depannya ini kalau saya lihat di guru-guru penggerak ini luar biasa ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya seperti ini kita tuh membuka wawasan kita, terutama untuk saya sudah tua ini, alhamdulillah. Jadi itu aja masukan saya berbagi. Terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Sehat selalu Bapak. Mungkin bisa diberikan upload buat pimpinan kita. Ya, jadi sudah sampai di mana tadi? Keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ada di keyakinan kelas ini, istilahnya dari dalam hati, kesadaran dari dalam hati. Jadi nanti kita pelan-pelan Pak Epsek teman-teman, selain dari keyakinan kelas kita juga menyusun keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan sekolah itu lebih terpusat kepada kita guru-guru, Bapak guru. Kalau keyakinan kelas untuk sekarang berpusat di dalam kelas saja. Jadi kalau peraturan itu istilahnya anak itu mematuhi karena ada rasa takut. Berarti ada ekstranya dari luar saja, tapi tidak ekstra, tidak dari dalam. Jadi diupayakan keyakinan ini timbul dari kesadaran anak kita, dari dalam hatinya. Jadi tidak lagi takut. Oh saya datang terlambat Kak, besok datang terlambat karena hari ini saya datang terlambat itu dihukum. Berarti anak itu hanya takut dihukum, tidak menyadari kesalahannya. Jadi bagaimana upaya kita untuk memberikan pemahaman kepada anak didik kita supaya memiliki kesadaran, keyakinan tidak yang timbul dalam hatinya Pak. Jadi mungkin setelah ini kita susun keyakinan kelas dulu, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan sekolah. Ya. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang kasus sudah anak-anak yang datang terlambat atau seperti apa sih kasus selain dari anak yang datang terlambat? Kadang masih ada yang anak-anak suka membuli. Oh, ada anak-anak yang membuli teman. Ya. Kan suka berantem. Mungkin ada lagi? Panas? Ada lagi? Ya udah cukup sampai di situ. Banyak sekali masalah. Nanti di luar dari ini pasti banyak sekali yang kita ingin mengeluarkan ya. Jadi itu kita kalau ada yang suka membuli, sebentar kita duduk misalnya atau dalam kelas saja ada yang menangis kan? Itu pasti dibully sama temannya. Jadi tolong jangan didiamkan dulu. Kita adakanlah namanya segitiga restitusi.
kita tanyakan anak itu, apa yang membuat dia mengganggu temannya. Jangan semata-mata anak yang mengganggu teman, ini anak nakal. Usahakan yang seperti itu kita kurangi ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya sendiri juga dulu itu aduh. Jadi kita adakan segitiga sendiri, kita tanya apa masalahnya. Mungkin anak itu dari faktor seperti yang Pak Kahar bilang tadi, sampaikan Pak Kapsek juga, mungkin ada dari orang tua, pengaruh dari keluarga atau gimana. Jadi tidak semata-mata anak nakal itu dicap yang negatif Pak Nasya. Mungkin hari ini penyampaian tentang budaya positif sampai di sini aja, atau masih ada yang belum paham? Ya silakan terus. Baik Bu, dari ke-8 poin tersebut mungkin bisa sedikit atau cukup untuk dipahami dari poin 1 sampai 7 Bu ya. Cuman yang saya pertanyakan di sini adalah segitiga restitusi. Mungkin bisa Ibu gambarkan segitiga restitusi itu apa dan maksud dari segitiga restitusi ini apa, dan konflik apa yang diangkat gitu. Mohon penjelasannya dan mungkin bisa Ibu gambarkan bagaimana segitiga restitusi tersebut. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang dari Bu Sumiati, kita berikan aplaus buat pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana atau kasus apa yang diangkat? Kasus bagaimana segitiga restitusi itu dan kasus apa yang diangkat? Semua masalah itu kasus. Baik masalah, semua. Jadi kita tidak diamkan anak-anak itu. Anak di bawah KKN juga dinamakan kasus. Anak yang datang terlambat juga dinamakan kasus. Anak yang tidak mengerjakan piket kelas, itu kasus. Ya betul sekali Pak Desa. Jadi penerapan restitusi, segitiga restitusi ini, saya juga ucapnya kayak gini ya. Karena tadi kami baru dan luar biasanya bisa bergabung di guru penggerak. Bukan karena saya minta, karena saya duluan mendapat materinya. Nanti mungkin kalau Pak juga maju ke sini mungkin lebih hebat lagi. Dan kita sama-sama belajar di sini ya, Bu Malaya. Bukan karena saya di depan saya bisa, enggak. Mungkin teman-teman lain juga lebih pandai. Jadi kita panggil anak-anak itu. Kita bisa gunakan ruang guru, kita panggil ke ruang guru, kita validasi dulu, identifikasi masalah apa yang membuat anak-anak itu melakukan hal seperti kasus apa saja Bu Surya. Jadi kita tanamkan di situ apakah anak, tapi sebelumnya kita keyakinan kelasnya dulu, kita buat keyakinan kelasnya dulu. Jadi kita tanyakan nanti apakah anak-anak melakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas. Makanya kita tanamkan keyakinan jangan peraturan kelas. Bukan saya menyalahkan peraturan kelas Pak, karena peraturan kelas itu otomatis guru yang buat. Tidak kita bersama siswa. Kalau keyakinan ini kita diskusi bersama siswa. Kalau siswanya tidak mau, jangan dipakai. Tapi kalau tidak mau, kita kasih pengarahan. Pandai-pandai guru lagi. Jadi kita buat keyakinan kelas itu di dalam kelas, kita diskusi bersama siswa kita. Saya kasih contoh saja. Atau ada yang sudah bisa berpikir satu contoh aja. Atau saya langsung ini, saya langsung aja. Keyakinan kelas ini seperti apa sih? Dan ada peraturan ya, peraturan disiplin, kapan tepat waktu, itu peraturan yang sudah dibuat memang sama guru. Tanpa sependapat siswa, tanpa kita libatkan siswa di situ. Sementara keyakinan kelas ini dibuat di dalam kelas, lakukan diskusi bersama siswa kita. Contohnya, saya kasih contohnya langsung ya. Gimana? Contohnya,
datang tepat waktu. Saya harus datang tepat waktu. Terus di situ kan sudah ada nilai disiplinnya. Tanggung jawabnya sudah ada. Kenapa saya katakan tanggung jawab di situ? Karena datang mereka itu timbul dari hatinya. Saya harus datang hari tepat waktu. Dia harus bertanggung jawab. Nah, kalaupun dia tidak bertanggung jawab, itu kembali namanya kasus. Dan kasus itu tidak kita tunggu besok ya. Untuk menyelesaikan harus kita selesaikan hari itu. Karena kasus di dalam kelas itu tidak 1-2 saja. Kalau satu hari ini kita ulur-ulur, besok kan nunggu lagi. Jadi kita selesaikan masalah hari itu. Kita tanyakan ke anak kita, peserta didik kita, apa sih yang membuat kamu datang terlambat? Terus keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Benar nggak tindakan kamu itu datang terlambat? Dan apa yang harus kamu lakukan? Jelas anak di situ biasanya, maaf Bu, saya tidak akan mengulang lagi. Tapi kalau pada peraturan hanya takut dihukum. Bagaimana upaya kita untuk anak itu timbul dengan hatinya? Kalau sudah timbul otomatis akan kasus-kasus itu akan berkurang. Mungkin ada lagi? Kan? Ada lagi pertanyaannya sebenarnya ini. Anda dari profil belajar Pancasila? Oh, segitiga institusinya nanti buka tugas saya. Tugas saya di tempat itu ada segitiga institusi atau di luar boleh? Ya. Teman-teman guru hebat, sekolah hebat. Di sini seperti yang barusan Ibu Mani jelaskan tentang kasus, ya, Bu ya. Anak tidak bisa membaca dan harus kita selesaikan seorang guru di dalam kelas itu. Pertanyaan saya Ibu, solusi yang bagaimana supaya harus kita selesaikan anak yang punya kasus itu seperti membaca tadi? Ya, terima kasih atas pertanyaan guru. Jadi ada kasus yang bisa kita selesaikan hari itu, ada kasus yang juga bertahap. Kalau pada anak yang kadang datang terlambat, bisa kita selesaikan hari itu. Tapi kalau pada anak yang tidak tahu membaca, kita kembali ke diri kita dulu. Kita apakah sudah kita Kembali ke guru. Iya, selalu kembali ke guru. Jadi bagaimana seorang guru itu saat kita memberikan banyak sekali kasus di dalam sekolah, di dalam kelas, itu otomatis guru. Jadi dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Kita menerapkan keyakinan kelas, otomatis ke kita. Dampaknya ke kita, manfaatnya ke kita. Jadi padahal mungkin bisa diterima. Jadi kalau ada anak yang tidak tahu membaca, dia tidak akan selesai hari itu. Tidak mungkin anak itu yang tidak tahu membaca harus tahu membaca hari itu. Setidaknya kita sudah menanamkan kesadaran, keyakinan pada anak itu bahwa dia akan mampu bisa membaca dalam waktu. Bahkan nanti kasih tentang waktu juga. Tapi walaupun pakar kasih rentang waktu, otomatis kembali ke diri pakar lagi. Apakah mandang ini atau bagaimana? Karena anak itu harus kita tuntut sesuai dengan yang ada ya. Guru itu harus menuntut anak, berpihak pada anak. Tidak hanya kita memberikan mencap aja anak itu sudah tahu membaca. Jadi kita tidak menuntut. Kita pakar ya, kita sebagai petani nih. Ini mendebar lagi nih, Pak ya, Adek, sebagai petani, apa sih yang kita inginkan dari hasil panen kita?
Panas, ini jagonya. Panas, ini contoh ibarat kita sebagai petani. Kita beralih profesi dulu. Apa sih yang ingin Panas inginkan dari hasil taninya itu? Tani ya. Saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Mahani. Pertanyaannya masalah apa sih? Ya, kalau kita petani, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita inginkan? Gitu. Jadi di dalam konsep petani itu kan ada konsep untuk sampai ke hasil produksi. Jadi pertama kita harus mencatat atau mendaftar nama produk yang kita tanam, baik dari jenis tanaman, daftar tanaman itu lanjut ke jadwal penanaman, terus sampai ke jadwal pemupukan sumber-sumber sehingga bisa menghasilkan lebih apa yang kita harapkan. Mungkin kurang lebihnya itu salah satu cita-cita seorang petani bahwa dia ingin hasilnya itu maksimal seperti yang diharapkan, bisa memenuhi perekonomian dan kebutuhan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja bentuk contoh seorang petani mewakili beberapa kata. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Kita berikan aplaus. Itu dari petani. Makanya ini menghasilkan panen yang melimpah ya. Mungkin dari guru? Ya. Mungkin dari guru, dari profesi petani tadi ya. Kalau dari profesi petani sama guru itu tidak jauh beda Pak. Bukan saya menyamakan, tapi keinginannya tidak jauh beda. Karena dari petani pasti ingin menghasilkan yang melimpah. Kalau sudah melimpah kan keuntungannya banyak. Itu pun kita pasti ingin menghasilkan siswa-siswi yang berhasil, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sudah seperti itu, dari pertama kita melihat, mengidentifikasi dulu anak itu, kerjasama kolaborasi dengan orang tua. Dari kelas 1 pas kita terima, dan di kelas 2 juga kan gurunya sudah lain, dari kelas 1 ke kelas 2 Pak. Jadi kita tugas guru kelas 2 itu menanyakan ke guru kelas 1 pas kenaikan kelasnya, maksudnya saya. Jadi kita mengidentifikasi bibitnya, maksudnya adalah petani kan bibitnya, kalau kita siswa kita. Jadi kita tahu latar belakangnya dari gurunya. Jadi kalau guru kelas 1 otomatis kerjasamanya dengan guru TK ataupun PAUD. Kalau PAUD orang tua, kalau guru kelas 2 bisa menanyakan ke guru kelas 1, dari kelas 1-nya. Gitu pun yang tingkat-tingkat selanjutnya. Dan bukan hanya di situ juga, nanti diadakan, dijadwalkan mungkin sekali sebulan atau mana baiknya aja untuk berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi di profil belajar Pancasila tadi ada yang namanya gotong royong juga ya. Dan di gotong royong itu mungkin dibayangkan Bapak Ibu guru hebat, seperti apa sih gotong royong itu? Gotong royong mandiri. Ya, kita namanya. Pertanyaan Ibu, gotong royong Ya, sih gotong royong itu. seperti apa sih? Mungkin dari dulu di bayangan kita itu gotong royong itu adalah kerjasama Bu ya. Sama ya. Kerjasama. Mungkin ada penambahan pemaknaan dari namanya gotong royong. Gotong royong itu ada istilahnya adalah musyawarah. Jadi musyawarah misalnya dalam suatu kasus kita fokusnya kepada siswa ya, siswa yang punya kasus. Mungkin kebanyakan kita dapatkan itu di anak-anak di kelas rendah maupun kelas tinggi, yaitu kasusnya kurang membaca, kurang bisa membaca. Nah, bagaimana sih keaktifan guru untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa ini? Jadi di sini bukan hanya tugas guru kelas saja untuk bisa membimbing siswa yang
kasus ini lebih fokusnya untuk siswa yang maksudnya belum bisa membaca ini. Jadi di sini kita bermusyawarah atau bergotong royong agar bisa membimbing atau menuntun siswa ini supaya bisa membaca. Seperti di kelas 5 kan ada beberapa siswa yang belum bisa membaca tuh. Jadi harapannya di sini bukan hanya guru kelas saja yang aktif untuk membimbing siswa itu untuk bisa membaca. Jadi minta keaktifan guru lain juga. Mungkin itu bentuk gotong royong ya atau bermusyawarah. Minta keaktifan guru lain juga. Kalau misalnya guru itu punya peluang atau ada waktu kosongnya, panggil siswa itu, bimbing siswa itu untuk bisa kita ajar belajar membaca, gitu seperti itu Bu. Jadi intinya permohonan gotong royong ini kita bermusyawarah dan bekerjasama untuk menangani kasus yang dihadapi oleh siswa. Luar biasa. Terima kasih Bu. Luar biasa. Jadi itu gotong royong. Sebelum saya masuk ke guru penerusnya, gotong royong saya anggap sama kayak visum. Gotong royong membersihkan, kita bergotong royong membersihkan kelas. Gotong royong membersihkan sekolah. Ternyata gotong royong itu luas Bapak Ibu guru hebat. Jadi bagaimana kita bergotong royong ingin selain dari membersihkan, ingin menghasilkan siswa-siswi kita yang ini ya, yang kreatif, yang mencerminkan profil balas potensi, kita sudah mencakup semua. Jadi jangan karena guru kelas 1, ya guru kelas 1, mari kita sama-sama membantu, mari kita menjalin kolaborasi. Kalau ada teman yang istilahnya bukan nggak tahu ya, tapi kurang memahami, misalnya yang di bagian mengenal karakteristik siswa, mungkin Pak Nahar lebih paham. Jadi terpanggil dari si baca. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas, bergotong royong itu kita masukkan di situ. Jadi kesadaran kita di situ sudah ada. Karena mungkin guru teman lain juga canggung atau nggak enak minta tolong terus. Jadi adalah kesadaran kita untuk membantu teman-teman kita. Karena tidak akan tidak akan terbentuknya, tidak akan terjadinya suatu perubahan tanpa adanya kolaborasi. Jadi gotong royong itu kolaborasi dalam hal yang positif. Mungkin itu saja dari saya, atau ada tambahan dari Pak Kepsek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amin calon pimpinan dan sehat walafiat. Ini ada 8 materi yang telah dijelaskan tadi. Alhamdulillah kita, terutama saya yang sudah tua ini, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Ini kalau menurut saya ini ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Maksudnya menurut pribadi saya, disiplin positif ini kan sudah kita lihat ya, bagaimana hasil guru itu yang betul-betul ikhlas dalam mengajar. Disiplin negatif itu kadang-kadang guru itu masuk kelas, menulis keluar, jadi itu tidak positif. Menurut saya itu negatif. Yang kedua nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan perlu kita tanamkan kepada murid kita agar bagaimana bisa mencintai tugas yang diberikan atau tugas di sekolah dan sebagainya. Yang keempat ini kebutuhan dasar manusia itu saling mencintai. Harapan saya, mohon maaf, kalau saling mencintai ini saya rasa orang sudah punya pasangan Ibu Sumi ya. Syarat mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan memahami karena CGP ini punya pasangan supaya saling mencintai itu ada. Terus yang kelima, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini semangat ya. Semangat perilaku manusia ini perlu kita tanamkan pada diri kita agar bagaimana mencintai tugas kita. Tapi ujung-ujungnya itu kembali kepada laptop, kembali kepada guru itu sendiri. Bagaimanapun anak itu semangat mau belajar, semangat mau mencari tugasnya, kalau guru itu tidak bisa menanamkan seperti apa yang saya jelaskan. Tugas profesional guru dapat mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi. Kalau sudah kita pegang itu, insya Allah segala sesuatu itu akan berhasil dengan baik. Posisi kontrol guru.
ini positif kontrol guru tadi itu istilahnya apa? Ada penghukum. Ada sebagaimana aja, ada sebagaimana. Nah, itu guru tuh perlu apa namanya mengetahui dirinya apa tugas sebenarnya guru itu harus kita tanamkan. Terus keyakinan kelas itu mencintai keyakinan kita. Gimana keyakinan kita, keikhlasan kita untuk mendidik anak bangsa. Jadi dia kita dari rumah itu kita mendidik anak bangsa itu bagaimana caranya segala sesuatunya itu harus dengan ikhlas. Yang terakhir segitiga restitusi. Ini baru terdengar itu. Biasanya kita mengajar tuh segitiga sama kaki, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah apa namanya? Semua kasus rumahnya ini salah satu contoh. Jadi harapan saya sebagai pimpinan ini luar biasa Pemahami ini. Harapan saya ke depan di Pemahami kalau ada masalah-masalah yang baru itu kalau kita tanamkan ini merupakan kebersamaan kita karena pengetahuan yang Pemahami terima itu luar biasa. Karena mohon maaf bergerak atas, tengah, bawah semua bergerak. Mudah-mudahan sekolah kita akan menjadi ada perubahan makarya dengan Pemahami terutama ini tenaga intelektual semua, semangatnya, pengawasannya, terutama Ibu Sumi ini luar biasa. Mungkin itu aja masukan saya Pemahami. Mari kita aplaus kepada guru penggerak kita supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi apa yang disampaikan masukan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus mengakhiri sesi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dari Bapak, dari dukungan doa, materi, bahkan tenaga dan waktu. Juga Bapak Ibu guru hebat. Tanpa kolaborasi kita tidak akan saya bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kesalahan datang dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.